Hai adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang hari ini bisa bertemu dengan kalian sekalipun melalui online. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Doa kami kiranya berkat dan damai sejahtera Natal tahun ini semakin dilimpahkan kepada kalian dan seluruh keluarga. Dan kami harapkan kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan juga masa studi dan juga masa depan kalian semuanya. Tidak terasa acara Be With You hari ini kembali dilaksanakan. Kerinduan dan harapan kami melalui acara Be With You ini kalian terus bertumbuh dan semakin mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan Be With You ini, kami juga terus merindukan kalian semakin percaya Tuhan Yesus Kristus, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi keluarga dan sesama, dan rindu dipakai Tuhan juga menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti acara Be With You pada hari ini. Shalom semua. Gak kerasa hari yang paling kita tunggu-tunggu setiap penghujung tahun akhirnya tiba juga, yaitu hari Natal. Walaupun Natal kali ini bukan sedikit ya, tapi sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi aku berharap itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita pada Natal tahun ini. Bicara soal Natal yang identik dengan hadiah, aku yakin setiap dari kita pasti senang ketika mendapatkan hadiah. Tapi sadar gak sih teman-teman, bahwa Natal itu sendiri adalah hadiah bagi setiap kita. Natal menjadi hari sukacita bagi kita anak-anak Tuhan, karena kita mendapatkan suatu privilege, hadiah, yaitu kehadiran Kristus di tengah-tengah kita sebagai orang yang percaya. Natal adalah hadiah terindah yang gak akan bisa tergantikan oleh hadiah apapun yang ada di dunia. Hari ini, aku mengajak kita untuk mengangkat pujian karya terbesar sebagai rasa syukur dan sukacita kita atas anugerah yang kita terima, yaitu kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betul Tuhan, karya-Mu begitu besar dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama melihat firman Tuhan, sama-sama mau kembali merenungkan hadiah yang Kau berikan kepada setiap kami. Pun kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, arahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Amin. Ya, Loso Fanuel, gimana nih? Natal ini berbeda nggak dari Natal-Natal sebelumnya? Biasanya sih Lause, ini belakangan ini kita selalu dengar bedanya itu gara-gara pandemi Lause. Oh ya, jadi gara-gara gak boleh kumpul ya? Iya. Tapi sebenarnya Natal kali ini lu berasa suasana yang berbeda nggak? Yang pasti sih gue nggak beli baju dress code kali ini, karena gak ada dress code kali ini. Mau kemana dibeli juga Lause, Iya mau betul, pakai kemana. gak ada alasan buat gue beli baju baru nih Natal ini. Paling banter pakai buat di Zoom. Iya di Zoom. Tapi ya seberbeda-berbedanya Natal tahun ini ya Loso Fanuel dan teman-teman sekalian, sebenarnya ada yang sama juga sih Loso Fanuel. Apa tuh Lause? Yang sama itu sebenarnya hadiah yang kita terima dari Tuhan itu tetap sama. Benar gak sih? Hadiahnya yang gimana tuh Lause maksudnya? Hadiah yang spektakuler sih. Hadiah yang sebenarnya tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tidak bisa diberikan oleh suasana Natal tiap tahun yang berbeda, atau diberikan oleh, ya tidak bisa dibeli oleh uang deh pokoknya. Ini hadiah yang spesial. Itu Jadi sih. sesuatu yang kayak bawa sukacita banget gitu ya Iya, Lause ya? membawa sukacita banget ketika duka cita ada di sekeliling kita. Ketika ketidakmampuan kita untuk membeli dress code, agak bokambuan tahun ini nggak beli dress code gitu loh. Jadi sebenarnya itu alasan buat beli baju. Iya sebenarnya itu, tapi gue pikir-pikir bener sih, maksudnya seringkali kan kita sibuk ya dengan hal-hal yang sifatnya fisik, sesuatu yang rame segala macam, tapi sebenarnya justru ya di Natal tahun ini yang katanya berbeda tapi sebenarnya sama, esensi Natalnya itu gue lebih dapet sih. Kok bisa gitu Lause? Bukannya kan kita nggak ketemu, nggak maksudnya biasa kalau Natal kan kita mesti ini ketemu sama orang, terus salaman, selamat Natal ya gitu, Tuhan berkati, selamat tahun baru, ketawa-ketawa. Tapi itu kan formatif sama-sama. kan, formalitas maksudnya. Ya oke ya, selamat Natal. Tapi sebenarnya kita juga ya cepetan ya biar ada yang lain Kita cepetan kehilangan selamat momen Natal. paling penting di Natal loh Lause. Oh ya? Selfie di belakang, di Oh, depan itu. pohon Natal. Iya, itu. paling penting kan kalau Natal. Udah pergi ke tempat mall yang punya pohon Natal besar di outdoor itu belum? Saya sih belum lihat nih. Nanti saya dibilang product placement loh, Oh, iya, kalau saya oke. sebut nama mallnya. Jangan, makanya saya bilang outdoor itu gitu. Iya. Iya sebenarnya balik lagi nih Lause Fanuel, esensi Natal itu sebenarnya ya gua rasa adalah hadiah teragung, terajaib yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah Allah memberikan anaknya. Dan itu hadiah teragung, terajaib itu loh, seperti yang pernah dikatakan di dalam Injil, salah satu Injil. Masih inget nggak? Atau udah lupa? Nggak lulus nih kuliahnya nih. Ada lagunya sih. Oh iya itu. Karena Allah cinta. Iya itu. Ayo, gua nggak lanjutin. Ayo, kita baca ayatnya Nah, aja. oke. Jadi saya bacain Iya, ayatnya ya. ayatnya. Nanti habis itu nyanyi ya. Habis itu nyanyi. Yang di Oke. rumah yang tahu silakan nyanyi. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah oke, lanjutin lagunya. Lanjut terus. Gafal deh. Udah lupa Tapi, lagunya. yang penting ini loh teman-teman, berbicara tentang Natal, maka sebenarnya berbicara tentang Allah yang memberikan anaknya, dan itu adalah the greatest gift gitu ya. The greatest gift yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun dan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu the greatest gift-nya sih Lause Fanuel. Hal itu yang membuat kita seharusnya ketika kita menerima hadiah Natal terindah dan terajaib dan teragung ini, kita harusnya mengalami sebuah sukacita yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun keadaan kita. Itu sih Lause Fanuel. Mungkin supaya lebih dekat ke soal hadiah sama greatest gift itu, Lause punya pengalaman nggak Lause maksudnya dikasih hadiah yang ya sebikin happy itu gitu? Dikasih hadiah ya. Kebanyakan hadiahnya. Iya, terlalu
terlalu sering. Bahkan ketika tidak ada orang memberi hadiah, saya bilang gini, bentar lagi gue ulang tahun loh, lu kasih gue hadiah. Begitu sih, jadi Oh my God. Mungkin menjelang hari-hari itu WA saya akan mati. maaf loh ya, ini ungkapan, apa ya, hadiah terluar biasa ya, apa ya, gak kepikiran sih langsung, terlalu banyak bener. Apa ya? Satu langsung yang berkesan. Mungkin lebih ke arah pengalaman gua dapet handphone waktu gua masih SMA. Dulu handphone tidak dari SD. Handphone yang ada memory card atau Oh, yang jelas yang itu lempar loh. guguk? Ya, buat lempar guguk. Guguknya pingsan, tuh handphone masih nyala. Iya, itu gue pengen banget. Terus tiba-tiba ada orang ngomong gini, saya mau kasih kamu handphone gitu ya. Kamu pilih aja handphone yang mana, wow gitu ya. Cuman waktu itu saya langsung menunjuk handphone yang biasa-biasa aja. Harusnya cari yang paling mahal ya. Cuman nggak tahu diri. Anda sih itu. menyia-nyiakan kesempatan. Cuman ya udahlah ya. Nah, itu pengalaman yang membuat gue kayaknya, ya ampun Tuhan denger banget doa gue gitu. Meskipun gue nggak ngomong nih sama mami gue nggak ngomong sama tante gue yang mau ngasih itu gitu. Tiba-tiba mau kasih handphone nih, wow itu sesuatu yang exciting banget gue terimanya gitu. Kayaknya 24 jam untuk nunggu besok tuh kayaknya lama banget gitu ya. Tapi ya itu yang paling berkesan sih gitu. Itu sih Lose. Kalau gue juga susah sih untuk cari hadiah yang barang. Oh, oke. Nah, tapi ada 2 kali yang ulang tahun yang berkesan itu ketika disurprisein, Wow. dirayain. Ini yang ini gue nggak inget ulang tahun ke berapa. Katanya inget paling surprise. Surprise-nya inget. Oh ya, surprise-nya ingat. Umur sendiri nggak inget. Itu ulang tahun ke berapa nggak Manusia inget. menolak tua. Itulah. Jadi satu kali itu lagi di Korem, abis selesai ibadah gitu, tiba-tiba teman-teman surprisein itu, terus satu-satu itu datang. Lempar telur. Oh enggak ya? Itu berkesan banget. Habis itu gue kutuk satu-satu. Enggak. Tidak boleh melakukan. Enggak. Oh, jadi ceritanya itu mereka surprisein, terus satu-satu datang bawa lilin. Wih, terus? Jalan, cuk. Terus ngelingkar gitu. Nah, terus So sweet didoain. banget ya. Jadi Terus digelapin nggak lampunya? ya memang udah agak remang-remang udah kan ya agak Korem kalau udah remang-remang ya. selesai, masih inget gak? Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi waktu mereka datang itu kayak gue ngerasa, ternyata ini teman-teman yang selalu bareng loh gitu, selalu ada gitu. Ketika mereka inget ultah dan mereka rayain, terus mereka doain, itu jadi sukacita tersendiri gitu. Walaupun mungkin nggak barangnya sih nggak. Iya. Gue udah lupa sih apa waktu itu ulang tahun dapat barangnya. Cuman satu itu, yang kedua itu sama di surprisein sama pacar gitu. Tiba-tiba Punya pacar ya? dua, enggak, satu. Waktu itu tiba-tiba ulang tahun, terus mungkin karena hadiah kali, jadi gue inget ulang tahun ya. Jadi tiba-tiba dibilang, nggak bisa hari ini, nggak bisa ketemu, gini sibuk. Tahu-tahu waktu gue pulang sampai rumah, udah dihias. Udah ada hiasannya. Happy birthday, 22 tahun. Terus kamu begini nggak? Gini ya. Susah pengen, kayak opo-opo Korea gitu. Pret. Enggak. Iya, jadi sebenarnya ya setiap orang itu seneng sih kalau dikasih hadiah gitu. Dan maksudnya ketika kita dikasih hadiah yang sifatnya cuman sementara, mungkin barangnya bisa rusak, mungkin waktunya udah nggak zaman lagi gitu, kita tetap seneng kan sebenarnya. Cuman sebenarnya kadang kita tidak menyadari bahwa Natal itu berbicara hadiah yang terajaib, hadiah yang teragung, yaitu Tuhan memberikan dirinya sendiri gitu buat kita. Dan itu sebenarnya tidak bisa hilang oleh karena waktu, tidak bisa rusak karena musim, dan tidak bisa dipengaruhi oleh pandemi apapun. Jadi ini sesuatu yang great banget, sesuatu yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah seorang pemberi yang begitu melimpah dengan kasih karunia dan anugerahnya. Bayangin aja, Yohanes 3:16 yang dikasih itu bukan barang loh.
yang dikasih Diri itu ya, adalah maksudnya. diri gitu ya. Anak tunggal. Iya, anak tunggal satu-satunya gitu. Kita kalau punya barang satu-satunya disuruh share amit-amit gitu ya. Kita Itu pun barang lah barang ya. ya. Gimana kalau misalkan anak? Iya, Ya Cie yang anaknya aja. tunggal. Satu, baru Ya, satu. Baru satu, Oh, oke. baru Rencananya berarti satu tim. 12 satu set. Ya itu bayangin, maksudnya itu sesuatu yang bukankah itu ya balik lagi, the great love itu nyata gitu ya. Maksudnya Tuhan memberi dengan sukacita, dengan limpahnya kepada kita. Cuman pertanyaannya kan seringkali kita tidak menyadari, dan pada akhirnya kita bilang, Tuhan kalau misalnya Natal kali ini aku nggak bisa kasih apa-apa, nggak masalah kan. Jadi apa ya, kadang kita memikirkan sesuatu yang sifatnya transaksional kayak manusia gitu. Aku udah kasih A, kamu kasih B gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh itu sih loh, Sufanuel. Tuhan tuh udah memiliki segalanya, Tuhan itu sudah punya segalanya teman-teman ya. Jadi dia tidak perlu lagi yang namanya apa ya, hadiah dari kita. Ada yang ngomong gini, wong Tuhan aja ngomong gini, saya datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan hidupku bagi semua orang yang percaya padanya. Jadi sebenarnya Tuhan gak butuh apa-apa, tapi perlu gak sih kita kasih sesuatu sama Tuhan? Kalau dijawab perlu, jadinya muter lagi dong. Terus Transaksional. jadi perlu gak? Jadi, nah kalau nggak perlu gimana Lause? Kalau Jangan-jangan nggak kalau nggak perlu kita jadiin Lause. Kan jadi, Take it for granted iya, ya. betul Lause. Jadi kita asal-asalan aja ya. Asal-asalan aja. Nah teman-teman, kita lihat apa yang dikatakan di dalam Matius ya. Matius 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ini berbicara sebuah kisah Natal yang tidak pernah kita lupakan dari sekolah minggu gitu ya. Di sana dikatakan seperti ini, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah ibunya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat persembahan, membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah teman-teman, ini berbicara tentang pemberian yang bukan karena transaksional loh Sofanuel, tetapi karena dikatakan maka bersukacitalah. Jadi sesuatu yang lahir bukan karena transaksional, bukan karena terpaksa, tetapi karena wow gitu ya. Ini sesuatu yang waktu aku memberi ini tuh, ini gak sebanding dengan apa yang sebenarnya aku terima, tapi aku mau mengucap syukur. Mungkin itu loh Sofanuel. Jadi sebenarnya Tuhan gak perlu pemberian-pemberian dari kita. Tapi sebenarnya Tuhan memerlukan hati yang bersyukur, hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu sih Lause. Jadi hati yang memberi respons itu ya Lause ya? Hati yang berespon, bukan hati yang sifatnya transaksional, puhau ise, pai sengki lah, Nah, apalah bener tuh, gitu kan. Bener kan? Puhau ise tuh, bisa kayak iya, gak enak lah ya, Lause Vanel udah bantu gue, ntar gue kasih deh sesuatu gitu kan. Apalagi kalau ada embel-embel ya Lause kayak nanti biar di belakang jadi lebih ini deh. Jadi lebih bla 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 gitu ya. Apalagi kalau Tuhan gitu, gue kasih persembahan deh. Biar Tuhan ini kasih Natal berkat deh. ya lebih banyak lagi. Nah itu konsep yang salah banget loh Sofanuel. Itu konsep yang sangat tidak alkitabiah gitu kan ya. Nah itu sih, jadi teman-teman sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah hati yang berespon. Even kita nggak kasih apa-apa sama Tuhan, toh Tuhan tuh pemilik segala sesuatunya. Apa sih ya soalnya yang kita bisa kasih ke Tuhan sebenarnya Lause? Iya Nggak nggak ada ada, kan ya? nggak ada. Nah bayangin teman-teman, yang tadi saya bacakan ayat itu sebenarnya itu adalah ungkapan syukur dari 3 orang Majus. Sorry, bukan 3, sebenarnya orang Majus. Nah itu Salah, mitos tuh, itu mitos tuh. Bukan 3 teman-teman ya. Bukan Ini 3. Ini keceplosan. Bukan 3, tapi orang-orang Majus gitu ya. Ya kita nggak tahu, tapi karena emas, kemenyan, dan murnya jadi 3. Tiga. Gitu. Karena kalau drama satu anak bawa satu. Nah jadi sebenarnya dia menyembah dulu, dan itu yang terpenting. Hati yang menyembah dengan ucapan syukur itu yang Tuhan mau. Bukan emasnya, bukan kemenyannya, bukan murnya. Tetapi hati yang bersyukur, hati yang menyembah itu yang terutama dalam hidup kita. Itu sih Lause Vanuel dan teman-teman sekalian. Gue jadi ingat pengalaman gue nih Lause. Jadi ya gue tau lah ya, yang namanya jadi anak itu
apa yang sudah diberikan oleh orang tua itu tidak akan pernah cukup kalau kita kasih hadiah di Imlek doang, di Natal doang, di ulang tahun mereka gitu ya. Jadi saya itu sangat menyayangi gitu ya, menyayangi mama saya karena dia itu membesarkan saya seorang diri. Papi saya kan udah meninggal gitu ya. Jadi dia tuh sebagai seorang ibu tunggal gitu ya. Saya bilang gini, Mi lain kali nikah aja sama yang agak kayaan gitu ya. Maksudnya ini dulu ya, biar mami tuh gak usah susah-susah gitu. Ini anak yang kurang ajar sih memang ya. Tapi mami saya bilang gini, enggak, tugas saya itu membesarkan kamu sesuai dengan maunya Tuhan. Rohani ya mami saya. Mami saya rohani, saya rohana gitu ya. Nah tapi maksudnya sekarang ketika saya udah gede gitu ya, saya ngelihat mami saya udah gede gitu ya. Besar. Nah saya tuh jadi sangat bersyukur gitu sama punya mami seperti itu. Jadi saya tuh ingin memberi sesuatu buat mami saya. Jadi sekarang tuh kalau dia butuh apa-apa tuh aku akan berusaha mati-matian untuk memberikan untuk dia. Even mungkin permintaannya gitu ya. Ini baik mami saya atau mami dari pasangan saya gitu ya. Permintaannya tuh kenapa sih lu nggak beli yang dekat aja gitu, yang ngelangkah juga nyampe gitu. Kenapa sih mesti yang jauh-jauh gitu? Terus alasan mereka, soalnya misalnya ya, dia mau beli produk sesuatu, tanggal expirednya beda sebulan. Ya elah sebulan doang, orang itu beli barangnya seminggu aja langsung habis gitu kan maksudnya. Boro-boro ya? Iya, boro-boro sebulan gitu ya. Tapi maksudnya, oke, aku akan lakukan gitu. Kenapa sih? Gratitude gitu loh. Maksudnya bersyukur punya orang tua, bersyukur punya mamah dari pasangan yang ya sudah membesarkan kita, terus ya oke, aku akan memberikan yang terbaik gitu loh. Itu sih Law Fanuel. Jadi mungkin gue ibaratin seperti itu ya. Jadi gue bersyukur gitu. Tapi apa yang gue kasih itu tidak akan pernah bisa membayar semua semua uang, semua energi, semua tenaga yang sudah dia keluarkan untuk membesarkan gue dan pasangan gue. Itu sih Lause. Dan bisa dikatakan juga pemberiannya nggak barang ya Lause ya? Nggak barang, justru gitu, cuman nganterin doang. Iya, gitu malah kan. pengen memberi diri ya Lause Iya, ya? cuman nganterin diri doang. Nganterin diri. Nganterin diri. Gitu ya. Memberi diri persis kayak Iya, kayak si Majus ini gitu loh. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau tuh sebenarnya diri kita sih. Respon kita, rasa gratitude-nya kita itu, ya itu memberi diri itu. Sebenarnya the greatest gift dari Tuhan itu dia memberi diri, memberi anaknya yang tunggal. Nah sekarang the greatest gift dari kita gitu ya, sebagai ungkapan syukur ya, balik lagi bukan transaksional ya. Sebagai ungkapan syukur kita adalah bagaimana kita memberi diri kita untuk menyembah dia, untuk tidak membandingkan dia dengan yang lain gitu. Engkaulah satu-satunya gitu. Itu sih Lause. Mungkin punya pengalaman yang ya asal ada dia cukup lah gitu loh. Kayak begitu sih Lause. ya akhirnya aku ingatnya pengalaman non Natal sih Lause. Iya. Ternyata ketika nginget kasih Tuhan itu everyday bisa dialamin ya Lause ya. Iya pasti loh. Setiap hari kita nafas itu bentuk dari kasih Tuhan, benar nggak? Setiap hari kita bisa selamat pulang pergi, itu juga kasih Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak sekarang menjaga kita, ya sia-sialah hidup kita gitu sih Lause. Ya kadang aku juga kepikir ini sih Lause, kayak lagi aktivitas lalu break gitu ya, apalagi kan masih saya masih ini ya kuliah, sama-sama pelajar begitu. Nah, ketika lagi udah mumet gitu kayak terus biasalah selesai nge-zoom kan gue ngapain di sini. Terus kadang-kadang bisa kepikir kayak iya ya, Tuhan masih kasih banyak kesempatan ini itu kenapa ya, padahal gue tidak baik ya, gue rasa gue tidak sempurna, banyak dosa begitu, terus tidak layak ya, setidaknya di rumah lah punya pergumulan sendiri dengan orang tua gitu misalnya ya. Teman-teman yang di rumah pasti ngerti lah ya, pergumulan di rumah terus gitu. Di rumah terus. Di rumah tuh ketemu lu lagi gitu, jadinya lama-lama gitu. Nah, Blenek. tapi misalnya di tengah-tengah itu semua gue kadang ngerasa iya ya, ada banyak kesempatan yang Tuhan beri untuk ya pelayanan kayak begini di tengah-tengah ketidaksempurnaan gitu. Gue jadi ngerasa iya ya, itu karena kasih Tuhan sih. Iya. Gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang mengasihi kita, maka sia-sialah hidup kita. Sebenarnya itu sih. Itu sih Lause. Jadi bagaimana kalau sekarang kita merespon, sudahkah kita memberi
hidup kita untuk menyembah Tuhan. Itu sih yang paling penting teman-teman. Tuhan tuh udah punya lah semua. Tuhan tuh nggak butuh lah ibaratnya quote and quote ya pelayanan dari kita. Tapi kalau kita boleh melayani, why not gitu loh. Yang kita layani tuh Tuhan di atas segala Tuhan. Ibaratnya gini, kita bawain koran buat orang yang terkenal aja kita bahagia gitu. Apalagi sekarang kita dikasih kesempatan melayani Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan gitu. Jadi ya kenapa kita nggak ambil kesempatan ini, kita pakai kesempatan ini. Karena yang namanya kesempatan nggak akan datang selamanya atau nggak datang 2 kali gitu sih Lose. Dan jangan sampai karena pandemi ini kita ngerasa nggak ada kesempatan. Ya, terus menjadikan kita males. Nah itu udah deh, kutunya nyambung semua ya. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mengambil waktu, kita tenang di hadapan Tuhan. Kita memikirkan, sudahkah kita memberikan respon yang tepat? Yang tepat ya, bukan yang mahal, bukan yang banyak. Tetapi respon yang tepat yaitu hati yang menyembah Dia, hati yang bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Be with you and me. Teman-teman, mari kita sama-sama merespon dengan hati yang tepat. Mari kita sama-sama mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami sekali lagi boleh punya kesempatan untuk kembali diingatkan. Natal berbicara tentang hadiah teragung, hadiah yang terajaib, hadiah yang tidak pernah rusak, tidak pernah hilang, tidak pernah ketinggalan zaman, tetapi hadiah yang selalu up to date, selalu ada, selalu terbaik, tidak pernah rusak, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur karena Natal berbicara tentang Allah memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya yang Dia kasihi untuk datang ke dalam dunia, bahkan untuk hidup dan mati bagi kami orang yang berdosa. Tuhan, biarlah hati kami menyadari hal itu. Tuhan, sentuhlah hati kami sehingga kami boleh memberikan respon yang tepat, bukan respon yang asal-asalan, bukan respon yang ditentukan dari harga, tetapi respon yang ditentukan dari hati yang bersyukur. Tuhan, tolong kami. Kami masih muda, tapi kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami masih muda, tapi kami mau Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Karena kami harus menyadari, kami harus mengingat bahwa ketika ada Tuhan, maka hidup kami sudah cukup. Ketika ada Tuhan, maka hidup kami bersuka cita. Hidup kami dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang indah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, kami bersyukur dan berdoa. Amin.